Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Bapak-Bapak, para pejabat Eselon 1 dari Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, saya ingin mengingatkan tadi yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR untuk Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko, yakni tentang pinjaman luar negeri. Tadi pimpinan Komisi 11, Pak Dolpi, mengingatkan kita tentang posisi DPR, utamanya Komisi 11, dalam pinjaman luar negeri ini di mana. Ini saya pikir perlu didiskusikan khusus, Pak Ketua, terkait slide 8, slide 4, dan slide 5 tentang pinjaman luar negeri. Karena ini perintah konstitusi dasar, ya, sehingga kita perlu perbaiki yang belum baik. Yang kedua, saya ingin concern tentang hutang. Pak Suminto ya. Soalnya dirjennya ganti-ganti. Kemarin Pak Rio, sekarang Pak Suminto gitu loh. Pak Luki. Pokoknya yang ujungnya O aja gitu ya. Ya, Pak, utang kita 31 Maret 2023 sudah 7.879 triliun, hampir 8.000. 39,17% dari PDB kita. Tadi Bapak memaparkan di slide 8 tentang kinerja pengelolaan utang kita. Ya. Tetapi saya ingin memberikan beberapa penekanan. Karena bagaimanapun juga, pagu indikatif ini kan kita buat, rencana kerja ini kita buat untuk ya membuat Kementerian Keuangan, ya terutama dirjen terkait dengan pembiayaan dan risiko ini, supaya perform dalam mengelola hutang kita. Salah satu tugasnya kan seperti itu, Pak. Pertama, saya ingin menekankan tentang masih besarnya silva kita setiap tahun. Ya. Kalau kita lihat 2019 5,3 triliun, 2020 245 triliun, 2021 84,9 triliun, 2022 111 triliun. Ini kan sederhananya kita ngomong ini uang sisa yang tidak terpakai. Padahal sejatinya uang ini kita peroleh dari pembiayaan, artinya dari hutang. Nah ini tentu tidak pure Bapak. Tentu yang belanja juga harus dimarahin, kenapa udah diutangin kok nggak belanja, kan begitu. Ya, tetapi ini bagian dari evaluasi kita. Makin besar silva yang tersisa dari APBN kita, berarti makin besar juga uang hasil pinjaman yang tidak kita pakai. Dan ini adalah uang yang berbunga. Ya, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tentang yield yang terjadi setiap tahun. Tadi rekan saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia ini tinggi sekali, ya, biaya bunganya itu loh, antara 6 sampai 7%. Ini jauh, ya, dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang tidak mencapai 3%. Nah ini harus jadi solusi ke depan. Jangan kita nyaman karena kemudahan-kemudahan kita pinjam via SBN, akibatnya kita tidak kreatif untuk mencari dana-dana yang lebih murah. Ini catatan kedua, Pak. Kalau ini bagian Bapak, ini Pak. Khusus bagian Bapak. Nah, yang ketiga, ada catatan BPK tentang kulminasi hutang yang akan terjadi pada periode 2025-2030. Ini disebabkan oleh berbarengannya jatuh tempo pinjaman yang ditarik oleh pemerintah guna untuk melakukan pembiayaan reguler dan penarikan pinjaman berdasarkan SKB. Ini kayaknya burden sharing. Ini juga harus disiapkan. Nah, jadi pada 3 catatan itu saya minta untuk menjadi perhatian Pak Suminto beserta jajarannya. Pertama terkait silva, mungkin tidak 100% ada di Bapak. Yang kedua terkait imbal hasil pinjaman. Ya, yang ketiga terkait kulminasi hutang. Ya, 2025-2030. Soalnya bukan apa-apa, kayaknya kita yang mau memerintah ke depan itu, jadi kita harus pikirkan dari sekarang. Saya pikir itu aja Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.